الله أكبر الله أكبر الله أكبر Al-Waqiah ini surat yang ke-56, ayatnya 96, diturunkan di Mekah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman ini, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala macam nikmat-nikmat yang tiada tara. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahmatullah, pada pagi ini mari sama-sama kita mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Al-Waqiah. Al-Waqiah ini surat yang ke-56, ayatnya 96, diturunkan di Mekah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman
Kali ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Al-Waqi'ah. Sebagaimana biasanya surat-surat yang diturunkan di Mekah itu menekankan pada aspek akidah dan tauhid, hari kiamat, hari pembalasan, surga neraka, dan memantapkan keimanan kita dalam rukun iman yang 6. Maka surat Ar-Rahman yang sudah kita bahas dulu dengan surat Al-Waqi'ah memiliki kemiripan dan penjelasan yang sama, hanya ada perbedaan dalam pemaparan ayat dan penjelasan. Kalau di Ar-Rahman penjelasan tentang hari kiamatnya tidak serinci Al-Waqi'ah. Sebagaimana Al-Waqi'ah menjelaskannya lebih detail dibandingkan dengan Ar-Rahman. Di Ar-Rahman, di sana di pertengahan ayat sampai pertengahan surat sampai akhir surat penjelasan tentang dua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Di Al-Waqi'ah dijelaskan dua golongan itu siapa. Yang pertama adalah as-sabiqun as-sabiqun, sedangkan yang kedua wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Begitu juga dengan rincian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Ar-Rahman dengan di Al-Waqi'ah ada kemiripan, tapi di sana didahulukan, di Al-Waqi'ah diakhirkan. Di sini diawalkan, di Ar-Rahman diakhirkan. Intinya ada kemiripan. Dia masih mengatakan bahwa surat Al-Waqi'ah didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat. Kalau secara bahasa ini kata kerja untuk menunjukkan masa lalu, tapi untuk menunjukkan yang akan datang. Dalam Al-Quran, kalau kata kerja masa lalu digunakan untuk yang akan datang, itu maknanya adalah pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza jaa nasrullahi wal fath, idza waqa'atil waqi'ah. Artinya kiamat itu pasti terjadi. Di sini hari kiamat itu disebut dengan waqi'ah. Nama hari kiamat itu banyak. Ada yang disebut dengan satu kata. Kalau ini Al-Waqi'ah. Ada Al-Qari'ah,
Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ada salsalah, ada Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Ada yang disebutkan dengan dua kata, Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. La uqsimu bi yaumil qiyamah, hari kiamat. Hada yaumul fasl, ini adalah hari pemisahan. Ada dua kata. Jadi jemaah saya muliakan, nama hari kiamat itu atau hari kiamat itu memiliki nama yang banyak. Ketika satu peristiwa digunakan dengan nama yang banyak, itu maknanya peristiwa itu sangat luar biasa. Dan setiap nama itu punya makna dan punya arti sendiri yang berbeda dengan nama lain. Al-Qari'ah beda dengan Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah atau Al-Qari'ah beda lagi dengan Al-Haqqah. Al-Haqqah beda lagi dengan Dhammah. Al-Dhammah beda lagi dengan As-Sakhah. Itu semuanya tentang hari kiamat, tapi maknanya berbeda dan memiliki pemahaman dan penjelasan bahwa kondisinya berbeda-beda. Setiap nama penjelasannya berbeda dan kondisinya berbeda. Al-Waqi'ah diterjemahkan di sini adalah hari kiamat. Tapi secara bahasa, waqi'ah itu kejadian yang luar biasa, peristiwa yang maha dahsyat. Kalau dia pakai tamarrukah, al-waqi'ah, al-haqqah, al-qari'ah, at-tammah, as-sakhah, semuanya kan pakai tamarrukah. Itu maknanya luar biasa. Makanya yang namanya kiamat dan hari kiamat itu peristiwa yang tidak pernah kita lihat dalam kehidupan, peristiwa yang maha dahsyat yang melibatkan kehancuran langit dan bumi. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada terjadinya, tidak dapat didustakan, disangkal. Kapan ini enggak disangkal dan tidak didustakan? Ketika kejadian. Kalau hari ini banyak yang tidak meyakini akan adanya hari kiamat, terutama orang-orang yang enggak beriman kepada hari akhir, hari pembalasan dan hari kiamat, tidak meyakini itu. Mereka meyakininya kehidupan dunia ini ya kehidupan itu ya kehidupan dunia. Wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan ini adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang ada. Kami hidup dan kami mati dan kami tidak akan dibangkitkan. Kalau hari ini banyak yang ada yang tidak beriman kepada hari kiamat. Tapi nanti ketika kejadiannya, peristiwanya, ketika pada hari hanya terjadinya, tidak dapat didustakan dan disangkal. Nah, ini semakin menguatkan lagi akan idza waqa'atil waqi'ah.
Kan biasanya manusia kalau belum kejadian dan belum merasakan, belum percaya, belum yakin, begitu nanti kejadian baru dia percaya dan yakin. Nah, ayat kedua ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa nanti ketika kejadian itu nggak ada yang bisa menyangka. Kenapa? Karena semua manusia, semua makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi merasakan itu. Dan itu dimulai dengan sangkakala pertama. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Dan ditiupkan sangkakala, maka musnahlah, hancurlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan sangkakala yang kedua. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia pada hari itu bangun, berangkat menuju mahsyar untuk melakukan proses hisab dan pertanggungjawaban amal. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Kejadian itu maksudnya hari kiamat tadi, yang idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Kejadian kiamat itu adalah untuk merendahkan satu golongan dan untuk meninggikan satu golongan yang lain. Nah, ini fungsi hari kiamat. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala buat atau jadikan hari kiamat? Dalam ayat ini fungsinya dua. Khafidah, untuk merendahkan satu golongan yang enggak beriman, yang durhaka, yang pendusta, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nanti Allah akan rendahkan. Nanti endingnya adalah masuk neraka. Dan meninggikan golongan yang lain. Meninggikan siapa? Meninggikan orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, beriman kepada hari kiamat, dan mempersiapkan perbekalan untuk menuju hari kiamat. Orang-orang ini nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan tinggikan. Bentuk meninggikannya adalah dengan mereka masuk ke dalam surga. Surga itu dia derajatnya makin ke atas, sebagaimana neraka derajatnya makin ke bawah. 8 surga itu bertingkat-tingkat ke atas, neraka itu 7 tingkat ke bawah. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga, itu maknanya rafi'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan. Sebagaimana siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam neraka, khafidah, mereka Allah Subhanahu wa ta'ala rendahkan. Nah,
setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat dan kejadiannya tidak bisa dipungkiri dan didustakan serta disangkal, dan fungsinya adalah untuk merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan, maka dimulai dengan peristiwa hari kiamatnya. Jadi pendahuluan tentang kepastian hari kiamat, kemudian fungsinya ada dua, baru ayat keempat, kelima itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang gambaran hari kiamat. Ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala firman, "Idza rujjatil ardu rajja." Apabila bumi itu digoncangkan segoncang-goncangnya, digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Kalau gempa kita di dunia ini cuma satu daerah saja, tidak satu bumi. Ini hari kiamat itu satu bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ya. Makanya apa yang ada di bumi akan hancur. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung dihancurkan sehancur-hancur. Di sini disebutkan bumi sama gunung saja, tidak menjelaskan tentang manusia. Kalau di surat Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah menjelaskan ada manusianya. Di sini tidak menyebutkan ada manusia dalam prosesi sangkakala pertama. Kenapa? Karena kalau gunung saja dihancurkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbatha, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Kita lihat gunung, apakah gunung yang paling tinggi di dunia ini atau gunung yang ada di sekitar kita? Katakanlah Gunung Selawar. Kalau gunung saja ketika hari kiamat itu dihancurkan sehancur-hancurnya seperti debu yang berterbangan, kira-kira bagaimana dengan manusia? Siapa orang yang paling kuat di dunia ini? Manusia yang kuat di dunia ini dibandingkan dengan gunung, mana lebih kuat? Lebih kuat gunung. Ketika gunung yang paling kuat di atas bumi ini, ketika hari kiamat dia dihancurkan sehancur-hancurnya, dia seperti debu yang berterbangan, apalagi manusia. Makanya dalam surah Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi gunung, bagaimana kondisi manusia. Manusia itu, gunung itu, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, sedangkan manusia wa yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Manusia seperti laron yang berterbangan. Kita kan sering lihat laron.
Nah, nanti di hari kiamat kita itu seperti itu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu kapas yang berhamburan. Dahsyat, luar biasa dahsyat. Nah, di Al-Qari'ah ada dijelaskan tentang manusia, sedangkan di sini bumi sama gunung saja. Kenapa? Karena kalau sudah gunung dihancurkan seperti debu yang berterbangan, bagaimana dengan manusia? Makanya di sini dijelaskan bumi sama gunung saja. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Nah, bagaimana kondisi manusia itu di surat Al-Qari'ah. Fakanat haba'an mumbassa. Nah, jemaah saya muliakan, sampai di sini, sampai ayat yang ke-6, selesai kejadian hari kiamat pasca sangkakala yang pertama, bahwa bumi dihancurkan sehancur-hancurnya, kemudian gunung seperti debu yang berterbangan. Nah, wa kuntum azwajan thalatha, yang ketujuh, kamu menjadi 3 golongan. Nah, ini nanti terjadi setelah sangkakala yang kedua. Ayat 1 sampai 6 setelah sangkakala yang pertama. Adapun ayat ke-7 sampai ayat seterusnya kejadiannya setelah sangkakala yang kedua. Jadi kita punya 2 sangkakala, kita akan menghadapi 2 sangkakala. Sangkakala pertama untuk kehancuran alam semesta ini, langit dan bumi, sedangkan sangkakala kedua untuk dimulainya kehidupan akhirat. Nah, insyaallah ayat ke-7 dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعتما أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة وأنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وحبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل من
كطلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحطم سلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون